Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran pertama. Bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Bapak akan coba menjawab dan jawaban ini bisa kamu lengkapi dan kamu tambahkan. Paragraf pertama, topik masalahnya, peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sedangkan paragraf kedua, deret penjelasnya yaitu sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Sedangkan
Kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis yaitu pendirian Akademi Surya oleh Universitas Indonesia diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Jawabannya, bentuk kerjasama diantaranya pembentukan ASEAN Committee and Science and Technology dan lain sebagainya. Sedangkan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara yaitu berperan dalam pembentukan ASEAN COST, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEA-MEO dan lain sebagainya. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini, pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar cara kerja sel surya. Sekarang, amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Tuliskan secara runtut pada kolom berikut. Jawabannya dapat kamu baca ya. Sekarang kita ayo mencoba. Kamu dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik. Alat dan bahan: kentang, lampu LED, kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Langkah percobaan: tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Lihat nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Buatlah laporan dari percobaan sumber alternatif energi listrik yang kamu lakukan. Jawabannya adalah sebagai berikut. Nama percobaan: membuat sumber energi listrik tenaga kentang. Tujuan percobaan: untuk mengetahui sumber energi alternatif, untuk membuktikan bahwa umbi-umbian dapat menghasilkan listrik. Alat dan bahan. Langkah kerja. Kesimpulan: kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Ayo renungkan, apakah kamu telah mempraktekkan sikap berpikir global, bertindak lokal? Bagaimana rencanamu untuk melaksanakan sikap tersebut dalam keseharian? Ceritakan pada orang tuamu tentang pentingnya memiliki sikap berpikir global, bertindak lokal. Diskusikan tentang contoh-contoh wujud nyata dalam keseharian di rumah. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.